Welcome to the Channel On News Indonesia. (18) profesional dan 16 profesional partai. Kabinet Pak Jokowi adalah kabinet presidensial, bukan kabinet perwakilan partai politik. Pemirsa, kita masih dalam diskusi Jokowi JK mencari menteri yang bersih dalam diskusi Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Pak Kwik Kian Gi. Beliau adalah bekas menteri zaman Ibu Mega. Saya kira waktu itu belum ada sharing dari KPK. Dan bagaimana Pak Kwik melihat apa yang terjadi sekarang? Ya, pertama saya ingin langsung menyambung saja topik yang paling akhir dibicarakan. Memang tidak ada, jangankan presiden, direktur sebuah perusahaan siapapun yang ingin memberikan kepercayaan kepada orang itu harus mencari informasi kiri kanan. Akan tetapi informasi itu sangat rahasia. Bahwa yang bersangkutan mencari informasi saja tidak ada yang tahu. Mengapa sekarang harus diekspos sampai seperti ini dan menimbulkan banyak salah paham, itu satu. Kedua, saya walaupun kader PDIP, saya sendiri mulai meragukan sampai di mana yang dijanjikan itu mengenai konsistensi dan kebersihan. Oleh karena pertama-tama Pak Jokowi mengatakan 34 itu terlampau gemuk, akan dijadikan 18. Kemudian yang pertama mengatakan itu adalah Sofyan Wanandi. Di media massa dengan foto warnanya yang mengatakan tidak mungkin dikecilkan menjadi 18 segera. Disusul oleh Pak JK, langsung Pak Jokowi membuat menjadi 18. Lantas Pak Jokowi mengatakan lagi second kabinet. Tidak ada pertimbangan partai, harus profesional dan tidak takut partai. Saya akan memberi pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Rakyat akan menilai bahwa para anggota DPR itu lalu sifatnya menjurus kepada memusuhi partai politik. Aneh. Partai politik itu infrastruktur politik, organisasi yang diciptakan khusus sebagai wadah untuk orang yang tertarik menyelenggarakan negara, dimusuhin oleh orang yang menjadinya calon presiden oleh partai politik. Jadi saya bingung sekali walaupun sebagai kader karena saya tidak terlibat di dalam transisi dan lain-lain. Terus kemudian belum apa-apa sudah menyatakan 16 dari 34 itu untuk partai politik tanpa mengetahui siapa orangnya. Seandainya semua partai politik mengajukan nama tidak sampai 16 bagaimana? Jadi ini yang sangat membingungkan saya. Lalu kemudian reformasi birokrasi. Apa wujudnya reformasi birokrasi? Aba-abanya itu apa? Reformasi birokrasi dari 34 mestinya akan diciutkan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai jumlah PNS, lebih-lebih lagi. Sejak lama jumlah PNS itu 4 juta yang terlampau banyak dan sudah lama disinyalir bahwa itu tidak pernah berkurang tetapi bertambah terus. Jadi yang dinamakan second kabinet dan ahli, katanya kabinet ahli ini di dalam ilmu organisasi tidak ada keahliannya. Oleh karena di dalam ilmu organisasi di mana-mana sejak dulu itu sudah dikenali oleh Parkinson dengan Parkinson's Law yang mengatakan bahwa setiap orang itu mempunyai kebutuhan, dirinya dianggap penting. Sebagai yang ditontonkan penting itu adalah asistennya. Aslinya merasa penting. Jadi organisasi itu by definition itu meluas. Bukan hanya di pemerintahan akan tetapi di perusahaan. Karena itulah di mana-mana di negara yang normal itu baik perusahaan maupun kementerian dari waktu ke waktu dijadikan management audit atau personnel audit. Jadi diciutkan. Di sini tidak pernah ada upaya untuk menciutkan. Lalu kemudian prinsip yang paling mendasar dari organisasi juga dilanggar,
yaitu bahwa organisasi itu ada dua. Kebiasaan umum yang salah adalah bahwa strategi mengikuti struktur, bukan sebaliknya. Ini strukturnya ditentukan dulu. Apa 18, apa 34, apakah 16 dari partai, baru strateginya. Padahal sebenarnya Presiden harus diwawancarai habis-habisan terlebih dahulu. Anda ini mau mencapai apa? Anda ini ingin merubah apa? Konkret, detail, komplit, Anda ini mau apa? Sesudah itu para ahli organisasi itu membawa data itu merenung, baru mengajukan usulan strukturnya. Nah, ini sama sekali tidak ada. Saya yakin kalau itu diadakan, jumlah pegawai negeri tidak akan sebanyak ini. Ada kementerian yang jumlah pegawai negerinya puluhan ribu dan lain-lain. Itu juga tidak dijalankan. Nah, sedangkan di negara-negara yang normal seperti yang saya katakan tadi itu hal yang sangat wajar. Dan ini berkaitan sangat erat dengan pemberantasan korupsi. Oleh karena kalau jumlah pegawai negeri, PNS, jumlah para pejabat yang diberi kekuasaan itu kecil, maka mengontrolnya bahwa dia tidak korupsi lebih mudah dan tindakan-tindakan preventifnya juga lebih efektif. Kalau kecil jumlahnya, maka gaji bisa dinaikkan setinggi mungkin. Gaji dinaikkan setinggi mungkin sampai sama atau melebihi manajer-manajer perusahaan swasta. Oleh karena dia mengabdi kepada rakyat yang jauh lebih besar daripada mengabdi kepada seorang kapitalis. Ya. Sehingga dengan demikian, tetapi kalau gaji yang sudah mencukupi atau bahkan lebih dari cukup itu diberikan dan masih korupsi, itu mesti ditembak mati. Hukumannya mesti ditembak mati. Karena tidak ada alasan lagi. Nah, ini prinsip-prinsip ini sebetulnya secara internal di dalam Litbang PDI, di Megawati Institute, di mana-mana itu sudah dikemukakan, bahkan sudah dicetak, tetapi sama sekali tidak dihiraukan. Gitu. Jadi ini adalah urusan yang ditanyakan oleh Pak Karni, tapi mungkin dikembangkan mengenai hal-hal lain nanti. Kemudian ada satu hal mungkin nanti kalau topiknya lagi. Ya, menurut Pak Kwik, ini kenapa setelah dibilang akan kabinet ramping, jadinya besar lagi, bahwa profesional, jadinya ada politik yang juga diharapkan profesional juga, orang profesional yang dalam partai politik. Ya, inilah yang menjadi keprihatinan saya. Oleh karena mumpung di sini ada tim dari rumah transisi, rumah apa namanya? Ya, rumah transisi ya. Itu supaya diperhatikan, karena saya betul-betul sangat prihatin adanya kabar-kabar yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 Taipan. Orang-orang kaya 9 yang mengendalikan. Dan kabar ini menyebar sangat luas. Cuma tidak ada yang berani mengatakan, biarlah saya yang mengatakan. Bukan karena apa-apa, karena kecintaan saya. Tolong dibantah yang sekeras-kerasnya dengan hard facts. Dengan fakta-fakta yang nyata bahwa itu tidak betul. Kalau memang tidak betul. Karena kabar ini sangat meluas. Lalu kemudian, apa peran Sofyan Wanandi? Memang dia ketua umum Apindo. Mengapa harus muncul di mana-mana? Itulah yang justru memperkuat bahwa para Taipan ini mempunyai pengaruh besar. Sehingga dengan demikian orang mulai sangat was-was sekarang akan jadi apa kabinet ini? Apa betul yang dijanjikan akan jujur, akan memberantas korupsi dan lain-lain? Jangan salah paham, kalau saya mengatakan ini adalah atas kecintaan saya terhadap PDIP, partai saya yang saya pernah berjuang mati-matian dan yang menjadi pendukung utama. Kalaupun Pak Jokowi dianggap orang kos-kosan, bukan kader yang dari awal sudah mati-matian berjuang, akan tetapi kaitan antara PDIP dengan Pak Jokowi sangat erat. Sehingga dengan demikian saya berkepentingan untuk memberitahu sejujur-jujurnya, mumpung belum terlambat. Sekian dulu Pak. Pak Kwik, mungkin strategi aja yang beda. Kalau Pak Jokowi ngasihkan daftar kabinet kepada KPK, Pak SBY dulu memanggil orang-orang yang
dianggap kandidat untuk jadi menteri, walaupun tidak semua yang dipanggil ternyata jadi menteri. Artinya jangan-jangan dengan memanggil itu dia memang memancing input dari mana-mana. Saya lihat hanya strategi yang berbeda dalam hal ini. Pak Kwik, gimana pandangannya? Ya, menurut pendapat saya urusan menteri dan tidak menteri ini kan banyak yang sensitif untuk menteri-menteri yang bersangkutan nanti, calon menteri yang tidak jadi menteri atau menteri yang sudah terpilih lalu bermasalah. Jadi ini implikasinya sangat besar. Oleh karena itu di mana-mana di dunia tidak ada yang prosesnya seperti ini. Bahwa Indonesia melompat dari kondisi yang semi diktatorial lalu menjadi bebas seperti ini, itu saja sudah sangat mengkhawatirkan. Akan tetapi kalau semua dibuka seperti ini, maka pembukaan transparansi ini lalu bukan transparansi biasa lagi. Transparansi ini sudah menjadi sebuah alat untuk mendemonstrasikan ini loh saya, luar biasa terbukanya. Yang tidak pada tempatnya. Boleh mencari informasi di mana-mana, akan tetapi secara diam-diam tidak dibuka sampai seperti ini. Ya. Menurut Pak Kwik, di luar presiden dan wakil presiden, siapa seharusnya yang cukup berperan besar menentukan kabinet? Apakah ketua partai pemenang atau cukup presiden dan wakil presiden? Yang saya amati di seluruh dunia, itu hakikat dari partai politik adalah organisasi bagi orang-orang yang memang berminat di dalam penyelenggaraan negara. Untuk itulah ada partai politik. Kalau dalam bidang lain ada perhimpunan tenis, memain tenis, perhimpunan sepak bola. Tetapi di negara kita lalu menjadi lucu. Partai politik yang dimaksud sebagai organisasi untuk orang-orang yang tertarik betul-betul untuk ikut penyelenggaraan negara, justru oleh pimpinan partai politik sendiri, justru oleh Pak Jokowi sendiri sangat dicurigai. Justru sebelum apa a priori sudah dikatakan bahwa saya tidak akan mencari dari partai politik. Nah, ini yang aneh sekali sebetulnya. Sehingga dengan demikian anggota DPR dipilih secara langsung, akan tetapi langsung dicurigai. Nah, kader-kader dari partai politik yang sejak awal sudah membaktikan dirinya, oleh karena sudah katakanlah bahwa politisi dan negarawan itu bukan orang-orang yang idealis, katakanlah demikian. Tetapi dia sudah memilih profesi itu. Gitu. Akan tetapi justru profesi yang dipilih sejak awal, sejak muda dan terus-menerus memperhatikan masalah itu, justru yang paling dicurigai. Memang dunia politik adalah dunia yang kotor dalam arti tidak bisa membedakan mana yang negarawan, mana yang political animal. Dan semakin lama memang semakin banyak political animal. Tapi itu tidak mengurangi adanya keharusan membersihkan dunia politik ini karena itu sangat penting. Disinilah fondasi daripada penyelenggaraan negara. Jangan-jangan Pak Jokowi memang mau menegaskan bahwa kabinet ini hak saya dengan wapres. Sehingga orang politik jangan ikut-ikut campur. Ya, itu yang dikatakan. Akan tetapi mengapa sekarang dikatakan bahwa para politisi mendapat jatah yang demikian banyak, hampir separuh, tanpa mengetahui siapa orangnya? Itu kenapa? Ini yang untuk saya merupakan suatu tanda tanya besar. Mengapa dari mengatakan bahwa jumlah menteri akan terbatas pada sedikit sekali, menyebut angka 20 kalau tidak salah atau sekitar itu, lalu kemudian dibantah oleh Sofyan Wanandi yang mengatakan dibantah oleh Pak Yusuf Kalla, langsung lalu membengkak lagi jumlah menteri, lalu kemudian bahkan dikatakan bahwa separuh dari itu, hampir separuh dari itu dari partai politik lagi. Jadi saya yang mengikuti, kader yang mengikuti, saya sampai sekarang masih kader PDIP, yang mengikuti ini menjadi bingung terus terang. Nah, saya tahu setelah ini saya akan dihujat oleh orang PDIP yang baru. Tapi saya kader yang lama dan saya mencintai partai saya. Kader yang mencintai partainya harus jujur mengatakan apa yang salah dan apa yang benar. Terima kasih. Baik. Borot Sitompo. Saya Bang harus menjawab ini dulu.
Saya mohon waktu untuk Ya, menjawab. tapi jangan semua pembicara Enggak. jawab lagi. Saya berjanji ini yang terakhir saya tangkap karena ini penting. Apalagi menyebut 9 apa tadi? 9 taipan. Ada 3 poin Pak Kwik yang sangat saya hormati. Apa yang Bapak sampaikan. Saya buat menjadi cepat saja. Yang pertama, kenapa terbuka ke KPK? Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk menunjukkan komitmen dukungan kepada KPK. Saya yakin betul Pak Kwik sebenarnya tidak ingin mempersoalkan ini. Saya yakin betul soal itu. Yang kedua, tentang kenapa sampai 34 sementara sebelumnya bla 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 bla. Panjang ceritanya Pak Kwik, nanti Saudara Profesor Dr. Saldi Isra menjelaskan. Karena tim yang dipimpin oleh Andi Wijayanto, salah satu deputi itu yang bertanggung jawab dalam hal arsitektur kabinet, itu melibatkan 4 pihak. UGM, ada nanti Pak Saldi yang menjelaskan. Apa intinya Pak? Kita di tim transisi itu ada 4 skenario. Skenario yang biasa itu 34. Yang hardnya itu 20 Pak. Tapi kan kita harus realistis Pak. Ada pilihan yang harus kita ambil. Kira-kira begini penjelasan yang mudahnya. Kami tanya teman-teman, kalau kemudian tiba-tiba kita jadikan 20 kementerian saja. Dan itu bisa saja dilakukan. Apa yang akan kita hadapi? Oh ya, setidaknya 1. Kita akan menghabiskan 2 tahun pertama untuk berkelahi tanda petik menyangkut soal ini. Bapak ingat Kementerian Penerangan dulu? Pada saat yang bersamaan banyak sekali yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Termasuk tentang jepitan fiskal yang membuat saya dihujat oleh beberapa media karena dianggap dan juga dituding oleh pemerintahan sebelumnya ngerecokip, mencampur, mengambil alih tugas-tugas pemerintahan yang lama. Intinya Pak Kwik, ini adalah langkah yang moderat yang diambil supaya kita bisa fokus yang lain. Di mana reformasi birokrasinya? Banyak Pak. Saya berikan satu contoh pada Bapak, sekaligus menjawab pertanyaan, Presiden ini sebenarnya tahu nggak apa yang harus dilakukan? Rumah transisi diadakan untuk itu Pak. Menjawab itu saya ingin memberi contoh Pak. Saya kebetulan bertanggung jawab dalam hal transportasi publik dan perumahan. Kami memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, kalau bisa mengurangi kemacetan, kita bicara tentang Jakarta saja dulu. Kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh wali kota Taiwan, Taipei, yang sekarang menjadi Presiden Taiwan. Apa itu? Karyawan tidak perlu datang ke kantornya. Ada keluhannya Pak Ahok sebagai gubernur, bagaimana karyawan datang pagi-pagi, rapi, masuk kantor, tanda tangan, main game, pada jam kantor pulang. Membuat macet jalan. Kita mencoba, saya tawarkan konsep, mereka mengerjakan saja di rumahnya pekerjaan yang bisa dilakukan. Bagaimana pengecekannya, bisa kita ciptakan sistemnya. Tapi ternyata itu terlalu ekstrim Pak. Nah, yang terakhir, saya mau tanggapi Bapak soal 9 taipan. Jujur Pak, saya kebetulan agak dekat pada Pak Jokowi selama ini, bukan dekat, mengikutinya. Karena saya adalah anak buah. Saya baru mendengar ini Pak, sempat sih samar-samar, tapi saya berikan jawabannya begini Pak. Saya sempat tanya sama Pak Jokowi, Pak mohon maaf Pak, rekomendasi saya agak ekstrim loh Pak untuk mengurangi kemacetan Pak. Pertumbuhan mobil di Jakarta Pak, Jabodetabek 250 mobil setiap hari, motor 4.722 motor setiap hari, 60 sepeda motor setiap jam. Lantas apa yang harus dilakukan? Pak, saya mau tanya Pak, apakah Bapak ada komitmen dengan pabrikan otomotif yang kemudian ini akan digergaji kebijakan ini? Apa dia katakan? Sorry Mas Akbar, tidak ada komitmen apa-apa. Kalau itu yang kita harus lakukan, kita harus lakukan. Saya yakin di situ bahwa ternyata beliau tidak terlilit oleh yang Bapak istilahkan dengan 9 naga itu atau 9 kaitan.